wa tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan mangkat yang sepah disebutaken wa man ijtama'a fi hadzal makan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala Ar-Rafi'i. Qala ngendika sapa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i Abdul Karim Ar-Rafi'i fi Syarah As-Shaghir, ing dalam kitab Syarah As-Shaghir. Wa huwa utawi pendapat kang kaping loro asani iku aujahul wajhaini, iku luwih bisa dipandang diperhatiaken dari dua pendapat tadi. Jadi sebelumnya itu diterangkan bahwasannya ketika ada seseorang memegang tali, tampar atau tali atau benang, yang satunya dipegang kemudian atau diikatkanlah dia dalam posisi sholat, ya, dalam posisi sholat, tapi kemudian mengikatkan tampar atau tali yang kemudian ujungnya ini, ujung dari talinya tadi itu langsung ditempelkan ke sesuatu yang najis, ya, sesuatu yang najis. Bisa jadi dicemplungaken ning ceboran, atau bisa jadi langsung dicolokaken ning tembleke kebo misalkan, contoh saja. Nah, ini bagaimana sholatnya, kan begitu. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, bahwasanya pendapat yang rajih, pendapat yang unggul itu adalah di dalam kitab Syarhil Kabir karya Imam Ar-Rafi'i war-Raudhah karya Imam Nawawi, itu menyatakan batal, ya, menyatakan batal sholatnya, karena berarti dia sholatnya itu membawa najis. Nah, pendapat yang kedua ini sholatnya tidak batal. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang tidak diunggulkan. Jadi kalau pendapat yang unggul
yang harus kita pakai yaitu pendapat yang rojih itu, ya, bahwasanya ketika terjadi demikian maka sholatnya batal, ya. Akan tetapi Imam Rafi'i, ya, jadi yang pertama pendapatnya batal, yang rojih, yang unggul, yang kedua tidak batal. Berarti ada dua pilihan, tapi pendapat yang unggul itu menyatakan batal. Akan tetapi Imam Ar-Rafi'i di dalam kitab Syarah Shauhirnya, beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang kedua ini juga pendapat yang bisa dipandang. Artinya bisa dipandang itu bisa dijadikan pegangan juga, ya. Bisa dijadikan pegangan juga, artinya bisa saja kita ini memakai pendapat yang kedua tadi yang menyatakan tidak batal, ya. Cuman nanti posisinya, yuk ketika kita ini mengambil dalil yang kedua, ya, kalau dalil yang pertama itu dalil yang rojih, yang kuat, ini mungkin harus berdasarkan kejadiannya bagaimana, situasi dan kondisinya bagaimana, kan begitu, ya. Jadi misalkan yang kata Imam Rafi'i ini bisa dipakai, bisa dipandang, bisa diperhatikan ini, mungkin ketika kita ini tidak sengaja, ya, tidak sengaja, ya, kemudian tahu-tahu talinya itu nyangkut, ya, ditarik-tarik ning sapa, ya, kemudian temu-temu talinya nyangkut ning guluwe kita, ning tangane kita pas posisi lagi sholat. Nah, dan kebetulan ujung tali yang lain iki bertemu dengan sesuatu yang najis, ya. Artinya tetap boleh ketika kita ini dalam posisi-posisi yang sekiranya kita membutuhkan untuk mengambil pendapat yang kedua tadi, kan begitu. Jadi kalau memang misalkan kita ini tidak ada sesuatu yang mengharuskan, ya, untuk mengambil pendapat yang kedua, ya sudah kita ambil pendapat yang pertama tadi yang menyatakan bahwasanya sholatnya itu batal, ya. Ujuk-ujuk jadi kita naleni dewek, ya. Nuh, kan konon ya, liweru kemudian ujung talinya ini berada di najis. Nah, ya sudah, kalau memang kenyataannya begini, pegawaian kita dewek, karep-karepe kita dewek, ya sudah, sholatnya ini batal, ya. Tapi kalau memang kejadiannya itu kejadian yang model tidak ada kesengajaan, temu-temu nyangkol dewek paman, ya, temu-temu nyangkol dewek, ya, lagi sembahyang layangan nangsang ning dasi kita, ya paman, ya, layangan tugel kah, ya, baru benanggang pucuke nempel ning najis, ya, itu kan bisa terjadi. Nah, maka aujah semacam ini, ya, atau kejadian semacam ini, jadi bisa kita ambil lah, kita pakai. Walau kana al-hablu fi yadihi, walau kana sekian lamunan ana opo al-hablu opo tali tampar fi yadihi iku tetep ing dalem tangane musolli, au syaddahu utawa naleni sapa musolli hu ing al-hablu fi wasatin ing dalem tengah-tengah. Jadi seandainya ada tali ini kita pegang, ya, atau kita ikatkan kepada anggota badan kita di tengah-tengah, atau pokoknya diikatkan di anggota badan kita. Wa torfuhu dene utawi pucuke mau al-hablu pucuke, ya, jadi kang siji dikopeli utawa ditaleni, wa torfuhu al-akhor dene utawi pucuk
pucuke al hablu al akhor kang sejene marbutun iku ditaleni fi unuki himarin ing dalem guluwe himar, ya, keledai, ya. Jadi kang siji dicekeli, kemudian kang siji ditaleni, ya, maksudnya watir himare ki ucul melayu utawa dicolong, ya. Jadi dalam kondisi lagi sembahyangan tak taleni, ya. Jadi guluwe himar ditaleni, guluwe keledai ditaleni, ya. Nah, kemudian ditalenaken ning sikile kita utawa ning tangane kita. Ada di lamunan apanan melayu utawa kang apanan nyolong kok nyandet, nah ketenger kan konon. Wa alal himari lan ikut tetep ingat si himar hamlu najasatin utawi ngawa najis, ya. Sedangkan himari iku ngawana najis, ya. Jadi bisa jadi ngawa apa sih, kotoran lah, ngawa najis lah nih himari, ya. Ngawa sesuatu kang najis, ngawa tembeleh mu ngawa apa. Fafihi, ya. Fafihi mangka ikut tetap ing dalam laukana al hablu, kalau memang kejadiannya demikian, al khilafu utawi ana khilaf. Khilaf itu perbedaan pendapat. Maka hukumnya bagaimana sholatnya? Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Wal aula utawi pendapat kang luwih utama iku adamul budlani, iku ora batal, ya. Pendapat yang utama ini kalau kejadiannya semacam itu maka sholatnya tidak batal. Nah, apa alasannya? Lianna bainal habli, karena sak temene antarane tampar wan najasati lan najis wasitotun, ya, opo wasitotan opo perantaraan. Jadi pendapat yang utama ini itu tidak batal, ya. Jadi berarti ada khilaf, itu ada yang menyatakan batal sholatnya, anak yang mengatakan tidak batal sholatnya. Tapi pendapat yang aula, yang lebih utama adamul budlan. Lianna bainal habli, alasannya apa? Lianna bainal habli wan najasati, karena sak temene iku tetep ing dalam antarane tampar atau tali wan najasati lan najis opo wasitotan, ya, opo ana perantaraan. Jadi alasannya itu, jadi tidak bertemu langsung dengan najis. Apa sih perantaranya? Ya perantaranya himar itu, ya. Jadi ada pemisah antara najis dan tampar itu. Apa pemisahnya? Ya binatang itu, himarnya itu, ya. Jadi gambarannya misalkan pakaian lah, artinya lamun himar-himar si rado apa sih kejadiannya ngulati contohnya zaman bengienan, ya lamun zaman kini kah, ya. Jadi sampean motori ditalenaken, ya. Nah, terusan ditalenaken tali ning sampean muni sikil muni apa, sampean lagi ngerjakaken sholat, sementara ning bani motor iki anu, nah anu temblek anu najise, ya. Nah, berarti antara najis dan tampar ini ada perantara, tidak menyentuh langsung. Berbeda lamunan sampeane ditalenaken ning tembleke, nah itu lain lagi, ya. Jadi kalau ditalenaken misalkan ning sepione motore utawa ning setire motore, nah ini pendapat yang utama, ini tidak batal sholatnya, ya.
Karena apa? Karena tidak bersentuhan langsung dengan najis, walaupun motore ana najis ya. Tapi kalau misalkan sampean nalena kening bane kang ning najis ya, ning najis ya. Dudu ning bane, langsung ning najis. Dadi ban kang anu najis ana tembleke. Ya, ditempelaken langsung ning najis. Nah, itu nanti merujuk kepada pendapat yang sebelumnya tadi. Ya. Yang utama, yang rojih itu sholatnya batal ya. Tapi anaman yang mengatakan tetap tidak batal, tapi pendapatnya lemah, kan begitu pendapat yang kedua. Tapi kalau misalkan kejadiannya itu tidak bersentuhan langsung dengan najisnya ya, yaitu contohnya tadi ditalena kening sepion sementara najisnya anu ning ban. Nah itu maka yang utamanya itu sholatnya tidak batal, walaupun ada yang mengatakan sholatnya tetap batal, tapi tetap pendapat yang utama itu adalah tidak batal. Segini ketika contoh-contoh makanan kuning apa aja motori ditalen-talen ini sikil sembayang kok kayak kurang pegawean ya. Wis ana maning contohe ya. Contohe mbok wong dadi imam kaya. Jadi imam iku kan anu mik cilik ya. Mik cilik dicantolaken kene anu kabel iki nih. Yang ngoler ya. Kabel iki nyambung ning apa? Ampli ya. Nah, ampli. Ning dhuwure ampli iki akeh ndok cecek. Dudu ndok cecek. Akeh tai cecek. Ya, akeh tai ceceke, akeh najise lah ning dhuwure ampli ini. Ya, ning dhuwure ampli iki ana najise. Nah, maka yaitu ya pendapat yang utama itu tetap sholatnya sah ya, pendapat yang utama. Alasannya apa? Ya alasannya karena kabelnya itu tidak menyentuh langsung dengan najis, ada pemisah antara kabel dengan najis, yaitu micnya itu, amplinya itu. Nah, kalau memang kabel itu anu tembeleke, nanti tadi itu pendapat yang sebelumnya ini ya, ada yang mengatakan rojih yang unggul itu batal, tapi juga ada yang mengatakan tidak batal. Sebetulnya semuanya bisa dipakai. Jadi tergantung nanti pengkondisiannya bagaimana. Cuman antara memilih mana yang utama dan yang tidak utama saja begitu. Mangga. Wah, itu kan ketika semacam itu, yaitu berarti namanya tempat ya, namanya tempat, bukan sesuatu yang dipakai. Kalau tempat itu adalah tempat nempeli sikil, dengkul, tangan, batuk. Oh, sebatas itu saja. Kalau urusan tempat. Jadi beda antara ya, antara makan tempat dengan sesuatu kang dibawa kono lho. Ya. Kalau sesuatu yang dibawa sih tetap tidak boleh kalau ada najisnya. Tapi kalau misalkan sejadahnya itu dijadikan tempat, kalau sejadah itu kan tempat sholat ya, kemudian di pinggirnya itu ada najise, misalkan ning pucukin ya anu tembleke, asal laju ditempelaken karo tangan lah apa ya. Jadi nanti kalau berbicara masalah makan atau tempat kita sholat itu ya sebatas tempat nempeli tangan ketika sujud, tempat dengkul, tempat batuk ya. Jadi misalkan kita ning sejadai, kemudian ning tengah-tengah anak najis pun itu asal laju ditempelaken, nah itu tidak apa-apa ya. Jadi misalkan pucuke sejadai iki anak najise, kita gelar, kita gunakan untuk sholat, asal tidak disentuh najisnya itu boleh. Karena apa? Karena posisinya sejadah itu ditaruh di bawah sebagai tempat ya.
Tapi lamunan sejadah kang anu najis iku di klampi rekening pundak. Nah, ini nanti beda. Ini namanya mahmul, ya, sesuatu yang dibawa. Kalau sesuatu yang dibawa, ya nggak boleh, namanya najis. Wis paham ya? Yo gambarannya pokoknya lah lamunan mic ya. Soalnya kadang-kadang itu kan jadi ning colokane itu kan beli dikontrol ya ning dhuwure anu temblekin kan kono. Walau sholat sekin lamunan sholat sopo musolli ala bisatin ingatasi lemek. Mungkin kini jawabannya paman. Nah, artinya takbirnya ini mungkin. Takbirnya inilah, bukan mungkin. Ala bisatin ingatasi lemek. Lemek itu bisa jadi klaso, bisa jadi sejadah, bisa jadi sarung kang didadiakan lemek, tarung juga bisa ya. Walau sholat ala bisatin ingatasi lemek tahtahu ya. Kang tetep ing dalam sesore lemek mau najasatun. Tahtahu kang ikut tetep ing dalam sore lemek mau najasatun utawi najis. Jadi sholat ning sejadah utawa ning karung utawa ning lemek apa baik. Tapi ning sore kebalikannya berarti sore itu ya. Kewalikannya ngono ya. Jadi kewalikannya taruhlah misalkan kita iki nganggo sarung digelar ya. Nah, cuman posisi kang ning dhuwur si langka najise. Cuman posisi sebelahnya kok lamun diwalik ana najise. Gambarane konon. Utawa sejadah ning dhuwure langka najise. Ya, tapi begitu diwalik, diwiyak kok ning sore ya, iki ana tembleke, ana najise. Ini contohnya begini. Au ala torfihi utawa ingatasi pucuke mau bisa lemek mau utawa blining sore yang ning pucuke lah ya, ning pucuke ana au ala torfihi utawa ikut tetep ingatasi pucuke bisa lemek mau najasatun utawi najis au ala saririn utawa ingatasi dipan meja bisa jadi ya. Sholat ning dhuwure meja ya aw ala saririn utawa ning dhuwure meja qawaimuhu utawi pira-pira cagake kaki-kakiye ya sikil-sikile qawaimuhu utawi cagak-cagake sikil-sikile sarir ala najasatin iku ingatasi najis ya. Jadi ning kaki-kaki iki ana tembelake ya, ana najise lam yadurra mangka ora mahayani apa mau lau sholla ala bisatin ya. Jadi tidak membahayakan itu berarti sholatnya tetap sah ya. Jadi itu tadi ya. Jadi yang dimaksud gampangannya begini saja. Yang dimaksud makan atau tempat sholat kita ya, itu tidak secara semuanya tidak, paham ya? Tapi yang bersentuhan dengan anggota tubuh kita ya, nah, itu namanya tempat sholat kita. Jadi misalkan kita iki sholat ngadeg gini-gini ning sejadah utawa ning sarung ning pinggire iki anu tembeleke asal aja didek ya, tidak disentuh oleh kita ya, maka lam yadur nggak bahaya, nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Atau maning mau ya gambarannya misalkan sejadah ari kang dhuwur sih bersih suci ya, tapi kang ning walikan ini ya kang walikane ana najise. Nah, ini juga nggak apa-apa.
Walau kanat sekian lamunan ana opo najasatun opo najis. Tuhadi iku manceri ngelempengi najis mau ngelempengi sodorohu ing dadai ya, sodorohu ing dadai musolli fi hali sujudihi ing dalam tingkah sujude musolli ya, au ghairihi utawa seliyane sujud fawajhani mangka iku ana rong pendapat ya. Jadi sekian lamunan najis iki nglempengi ning wong kang sembayang ketika lagi sujud ya. Jadi pancen ning tengah-tengah sejadahe ana tembelek wonge sih beli kesentuh cuman lempengi karo dadahe ya, lempengi karo dadahe ketika sujud, atau juga ketika tidak sujud, misalkan tidak sujud iku ruku bisa jadi ya. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Al-asohu utawi pendapat kang asoh, pendapat yang unggul ya. Jadi kalau asoh itu adalah pendapat yang unggul yang keluar dari ashabus syafi'i. Jadi pendapat-pendapat yang unggul dari para ashabus syafi'i, bukan dari Imam Syafi'inya ya, itu namanya asoh. Kalau pendapatnya Imam Syafi'inya namanya soheh ya. Jadi soheh karo asoh itu pada baik, cuman beda istilah saja. Kalau soheh itu berarti yang menyatakan adalah Imam Syafi'i, kalau asoh itu yang menyatakan adalah ashabus Syafi'i. Ya sama pendapat yang kuat juga ya. Nah, kalau yang mu'tamad ini adalah pendapat yang sudah didukung oleh ulama ahlu tarjih namanya. Yaitu contohnya adalah yang disepakati bersama oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, atau pendapat yang didukung oleh salah satunya saja, apakah itu Imam Rafi'i atau Imam Nawawi ya. Ini juga mu'tamad, itu nanti sederajat sebetulnya ya. Cuman nanti beda istilah saja ya. Jadi pokok metuwe singkian arane kian ya, pokok metuwe singkian arane kian kan konon. Jadi pada dasarnya sih ya sama, kekuatannya sama ya, bahan-bahannya pada ya. Cuman lamunan je di model makanan yo dadi lantak, di model makanan yo dadi kerupuk, di model makanan dadi nah, itu sama ya. Pendapat yang asoh tadi ya, itu la tabtulu sholatuhu, sholatnya tidak batal. Kenapa? Li'annahu karena sak temene musolli ghairu hamilin, iku orang hawa, iku dudu wong kang membawa lin najasati maring najis, karena dia bukan orang yang membawa najis ya. Wala musallin, dan dudu wong kang salat, bukan orang yang salat alaiha ingatasi najasah, dia juga bukan orang yang salat di atas najis ya. Jadi lamunan istilah najis kehidak, nah itu berarti dia sholat ning dhuwure najis. Tapi lamunan istilah kok tidak tersentuh ya, maka dia tidak sholat di tempat yang najis. Berarti kalau berbicara masalah tempat dalam urusan ketika kita sholat, itu adalah sesuatu yang kita sentuh, yang tersentuh oleh anggota badan kita. Berarti kan sangat kecil sekali ya. Berarti telapak tangan, kan konon ya, batuk, kan begitu ya. Jadi misalkan sholat iku ning lempengane iki ana najis kan bisa miring ya, digeser sujudin nasiku ya, aju dicemak kening najis kan begitu, bisa digeser. Yang penting yang namanya tempat itu adalah sesuatu yang tersentuh
oleh anggota badan kita. Walau sholat sekin lamunan sholat sopo wong sopo musolli sekin lamunan sholat sopo musolli wa huwa hale utawi musolli iku hamilun iku wong kang gawa nusyaban ing panah sekin lamunan ana wong sholat ngawa panah ya lam tasih ya lam tasihhu atau lam tasihha ya lam tasihha mangka ora sah apa sholatuhu apa sholate mau wong kang gawa panah. Nah, ini dijelaskan dikit alasannya ya li ajlir rish karena alasan arahe lar ari panah iku anu lare ya. Jadi sebenarnya kang Nadia kan bisa iku yo lari iku ya. Lar gua apa bahasa Indonesia? Maksud sayap ya. Bulu ya. Ya. Jadi karena bulunya itu ya li ajlir rish karena arahe bulu ya lar ya. Jadi duduk karena nggawa panai sebenarnya cuman ketika menyatakan wong kang sholat ngawa panah itu tidak sah sholat itu karena secara umumnya bahwasanya panah itu nanti ada bulunya ya. Yang mana bulunya ini itu atau diambil dari bulu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya kan begitu. Jadi wuluwe elang misalkan ya atau wuluwe binatang-binatang yang tidak halal dimakan. Tapi lamunan panai wulu ayam sih ya. Jadi ketika panahnya itu terbuat dari bulu ayam yaitu boleh-boleh saja ya. Apa maning ayam kang tes disembelih secara Islam itu pasti halal kan begitu ya. Nah sekian lamunan bulunya itu prosesnya dorong disembelih tapi wis dicabuti buluwe ya bukan konon dari satuan masih urip dicabuti buluwe ya. Itu kalau memang apa sih bulunya itu termasuk dari kalangan binatang-binatang yang makulul lahmi boleh dimakan dagingnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat ya, walaupun yang unggul itu adalah menyatakan boleh ya, artinya tidak najis ya. Jadi misalkan Pak Haji anu ayam dicabut lare ya, apakah dicabut dewek utawa ucul dewek, ayamnya kan masih urip ya. Nah ini ya pendapat yang unggul itu, pendapat yang rojih itu bulu ini beli najis ya. Sebab apa? Sebab ayam itu kategori binatang yang boleh dimakan dagingnya. Yo dudu ayam bae berarti bisa jadi wedus, bebek, sapi ya, pokoknya kan kena dipangan ya. Tapi ketika misalkan dari binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya ya, wuluwe kucing, wuluwe wirog ya, wuluwe macan ya, wuluwe apa baik yang beli kena di makan dagingnya lah ya, nanti itu najis ya, paham ya. Kalau binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya sih ya, itu pun ketika mati, apakah itu mati langsung atau disembelih kan ya, tetap itu nanti najis, paham ya. Jadi binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya itu semuanya itu, apakah itu gajah, apakah itu macan, apakah itu beruang ya, semuanya itu najis ya, terkecuali apa? Kulit ya, terkecuali kulit kang beli najisku. Komponen yang lainnya sih najis kabeh ya. Apakah kukuwe ya, apa bala pokoknya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan semuanya
najis dan tidak bisa dimanfaatkan untuk dibawa-bawa ya. Kalau dimanfaatkan ini kanggo pajangan sih, ya mana ini kan digawa-gawa, ya artinya tidak dipakai. Nah jadi kalau apa sih yang dikecualikan itu adalah kulitnya saja. Itu pun setelah disamak, diberseni kabeh bener ya. Jadi kulit macan ya wis disamak bener-bener ya menjadi suci. Cuman bulu-bulunya ini ya kudu dicabut kabeh dan dibeli ketenger kulit macan karo kulit wirok ya. Kan begitu karena ana loleng-loleng. Jadi ketika misalkan Anda iku ngawa-ngawa kulit macan masih anu loleng-lolenge, masih anu bulu-bulu itu najis. Ya, karena bulunya itulah. Kalau kulitnya itu kan mesti samak bisa jadi sudah suci. Tapi bulunya ini ya bulunya ini yang najis itu. Jadi mung kulite bae kang tidak najis ketika disamak ya. Jadi untuwe ya tetap najis ya. Semuanya lah pokoknya semuanya. Wakadha laukana begitu pula nalikane lausolla wa huwa hamilun nusyaban. Laukana lamunan ana sopo musolli. Laukana lamunan ana fi ibhamihi ya. Ing dalam jempole musolli ya. Opo kustuan ya, opo kustuan ya, apa ya artinya kustuan itu alat kanggo memanah konon kok sambiran aja lunju ya yang dicangkolakan ini jempol kah ya. Nah, jadi dicangkolakan ini jempol supaya beli melusud ya. Ya semacam kustuan arane ya, itu biasanya terbuat dari kulit kan ya, namanya kustuan. Jadi alat untuk atau peralatannya orang memanah kang ditaruh ning jempol kanggo sambiran aja lunyu, sambiran aja melusud. Ghairu tahirin ya, iku ora suci. Begitu pula dengan kustuan ya. Jadi kulit ya atau sesuatu yang ditaruh di jempol ya. Nah ini ketika Imam Taqiyuddin menyatakan begini, ini berarti Imam Taqiyuddin melihat bentuk daripada kustuan itu terbuat dari kulit, cuman kulitnya masih masih apa sih bulu-bulu ya. Jadi bukan kulitnya saja kan ya. Jadi bekukang kulitnya benu kayak ini jaket kulit nah itu namanya kulitnya baik ya. Tapi lamunan masih asli bulu-bulu uluwe macane ya belikan udah ya. Paman kan jaketnya sing kulit beruang ya. Cuman kan bulu-bulu wis langka kabeh ya. Bulu-bulu wis langka kabeh. Hanya kulitnya saja. Tapi lamunan masih bulu beruang ya najis ya. Gak boleh dipakai ketika sholat ya. Jadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu ya itunya saja, mung kulite bae. Wama lan perkara-perkara asbaha kang nyerupai apa ma zalika ing mengkono-mengkono lau sholla wa huwa hamilun nusyaban ya, atau laukana ya, dan contoh-contoh yang lain yang menyerupainya ya. Jadi apa baiklah pokoknya sih ya, artinya sampean membawa sesuatu yang najis ya. Jadi suwan bokatan duwe besel kulit macan masih bulu kah
Jadi berangsane beli najis ya najis karena masih ya, kulitnya sih mesti sama ya, cuman bulunya ini bulu yang jadi masalah itu bulunya. Apa baiklah pokoknya sih. Yang jelas yang bisa dibawa-bawa dan tidak najis itu hanya kulitnya saja, itu pun setelah disamak. Kalau yang lainnya buluwe, untuwe, semuanya itu kukunya itu termasuk najis. Wallahu a'lam. Al-qismusani utawi bagian kang loro. Jadi bagian pertama iku nerangaken najis kang tidak dimakfu. Yang pertama tadi sudah. Sekarang bagian yang kedua. Al-qismusani minan najasati. Al-qismusani utawi bagian kang kaping pindo. Minan najasati saking najis ya. Al-waqi'ati kang tumiba ya. Kang tumiba. Jadi al-qismusani ai huwa ya al-qismusani minan najasati al-waqi'ati kang tumiba fi madhonnatil afi ing dalam dugaan diapura ya. Jadi tetap bahwasanya hukum-hukum fikih itu adalah dugaan ya. Ini kan pernyataan dari ulama fikih ya. Jadi kalau masalah kang benere kepriben ya Gusti Allah kan begitu. Artinya dalam hal ini ketika kita menjalankan fikih itu pun berdasarkan dugaan-dugaan ulama ya. Makanya dugaan ulama itu gak sama ya. Dari Imam Malikiyah menduga hukumnya mekenen ya. Dari Imam Syafi'iyah menduga hukumnya mekenen ya. Dari Imam Hambali menduga hukumnya mekenen ya. Dari Imam Hanafi ya, atau menduga hukumnya begini, itu berbeda karena semuanya ini berdasarkan dugaan-dugaan dalam menafsirkan atau memahami hukum-hukum dari sebuah hadis atau Al-Quran yang masih multitafsir ya kan, tadi kan menduga semua ya. Makanya kata Imam Taqiyuddin di sini, ya ini juga dalam wacana dugaan-dugaan. Kalau yang pasti ya Allah kan begitu. Wahia anwaun utawi mau ya an-najasatu al-waqi'atu fi madhonnatil afi anwaun iku pirang-pirang macam, banyak macamnya. Minha iku setengah saki anwa al-asaru utawi bekas, asariku labed bekas, al-baki kang masih ana, kang masih tetep ala mahallil istinja'i ingatasi tempat istinja ya. Cewok ya ba'dal istinja'i setelah istinja cewok bil hajari kelawan watu ya. Jadi wong kang cewoke dengan batu ya, itu kan masih anu bekas sih kuno ya. Jadi kotoran nggak ada ya, kotoran itu sudah nggak ada, tapi asarnya itu masih ana ya. Jadi lamunan gambarannya kak wong sikat gigian kok Pak Haji ya, wong sikat gigian kok wis kumur-kumur wis metu kabeh kuno kan, odol apa itu wis metu kabeh, cuman sir-sirnya kan masih. Nah itulah namanya asar ya. Jadi ngomong kasarannya walaupun sudah suci ya, artinya diperbolehkan cara sesuci semacam itu, tapi bekas-bekas najis itu masih ana yang anan dorong dibersihkan karo banyu ya.
Itu namanya al-asyar, al-asar. Yu'fa diapura opo anhu, ya, opo saking asarul baki, ya, jadi bekas yang masih ada itu, ya, itu diapura, ya. Jadi misalkan wong ceweknya nganggo watu terusan sembahyang kah, ya, itu kan diapura, ya. Artinya diapura itu boleh, ya, walaupun masih ada asarun najasa, ya. Walau hamila sekin lamunan ngawa sopo wong atau musolli ngawa sauban ing pakaian alaihi kang iku tetep ingatasi mau saub, ya, najasatun utawi najis ma'fuwun kang diapura opo anha saking najasa lam tasihha mangka ora sah opo solatuhu opo solate musolli, ya. Kama lau hamila kaya dene lamunan ngawa sopo wong atau musolli mustajmiron ing wong kang sesuci cewok nganggo bil hajari kelawan watu. Jadi sekian mekenen walaupun dimakfu, ya, tapi sesuatu yang dimakfu itu tidak boleh dibawa-bawa, ya, tidak boleh dibawa-bawa. Jadi maksudnya, ya, jadi pakaian itu begini, ya. Jadi misalkan wong ngising cewoke nganggo watu, ya, itu kan diapura, paham ya? Diapura salate sah. Tapi beli kena digawa-gawa. Jadi misalkan sampean niku lamunan anaknya dicewoke nganggo watu kah, ya, karena langka banyu. Nah terus digendong ning sampean, nah iku salate beli sah. Walaupun dimakfu sih dimakfu kan. Nah, dimakfu asalkan aja digawa. Lamunan digawa yo, ya batal, ya, ya. Paman oding ceweknya nganggo watu, ya, Kang Umar lagi sembahyang, paman odingnya gendong, nah sholatnya batal. Nah, meskipun ketika paman oding sholat dewekan sih dimakfu, ya. Jadi sesuatu yang dimakfu pun, ya, ini nggak boleh dibawa, bukan konon, ya. Jadi misalkan topongnya kita iki anak gede, ya, darah, ya, darah, ya, anu darah, ya. Ari beku gede ning pakaian atau ning badan iki kan termasuk najis kang dimakfu, ya, termasuk najis kang dimakfu. Tapi ketika kita iki sholat, ya, kemudian digawa dinggo, ya, itu sholatnya batal. Iya, nang apa? Asalnya beli perlu, ya, paham ya? Lamunan sarung oli beda kono, ya. Jadi lamunan misalkan sarungnya kita iki kenang gede, taruhlah kenang gede, ya, terus mecet apa mbok apa, ya, pokoknya anu gede pokok nempel ning pakaian iki dimakfu. Sejen lamunan nempel ning banyu, ya. Jadi gede lamun nempel ning pakaian asal tidak banyak ini dimakfu. Tapi lamunan nempel ning minuman tul, ya, ini enggak dimakfu. Minuman ini semuanya tadi najis, ya. Nu bedae makono nu. Are ning pakaian sih dimakfu, najis sih najis tapi dimakfu. Cuman meskipun dimakfu kita tidak boleh membawa-bawa terkecuali sesuatu yang wajib, yang penting. Kono nu, ya. Ari sarung kan sesuatu yang penting, beli nih sholatku. Penting karena fungsinya menutup aurat, ya. Sesuatu yang
penting. Jadi lamunan anu gede kang nempel ning sarung kang dimakfu, kemudian sarungnya kita gunakan sholat, ya itu boleh. Paham ya? Oli. Tapi lamunan sesuatu kang dimakfu iki anahe ning topong. Ya. Ning topong kan maksudnya nggak ada perlunya, maksudnya nggak ada perlunya itu duduk sesuatu kang wajib. Ya. No. Kemudian ning kene iki topongnya anu gede iki. Kemudian kita dinggo. Nah, ini batal sholatnya. Ya. Jadi walaupun sama-sama dimakfu, tapi ketika fungsinya itu tidak wajib, ya maka bisa membatalkan. Jadi kalau misalkan gede, tempelan gede ning sarung, sarungnya digawe sembayang, oli, ya. Tapi lamunan gede iki nempelin ning topong, topongnya digawe sembayang, batal sholatnya. Termasuk juga ning kaos atau ning pakaian, ning sorban, ning apa. Aja digawa-gawa pokok anu najisi, meskipun najisi dimak. Konon ya. Wongnya sih nanti di bawah juga ada juga nanti pendapat-pendapat yang berbeda. Ini kan pandangan. Jadi yang saya utarakan di sini adalah pandangan dari Imam Taqiyuddin itu begitu. Ya. Jadi ketika misalkan barang iku najis iku meskipun dimakfu, meskipun dia pura, tapi lamunan nempele ya ning sesuatu kang beli wajib untuk dipakai, ya maka jangan dibawa, jangan dipakai. Ya. Ari beko najis nempelin ning sarung, gede nempelin ning sarung, nggak apa-apa. Kamu pakai sholatnya sah. Tapi lamunan istilah ko najis nempelin ning topong, ya topongnya ditaruh aja dingko. Ya. Meskipun padu-padu bae dimakfu. Ya. Wes aja maning ning sarung ya, pokoknya ning kaos juga. Ya, atau nih pakaian lah. Ya, ini kalau fungsinya itu aurat itu sudah tertutup, ya sarungnya diunjukaken sampai ning udel, ya wes berarti nggak apa-apa. Kalau memang posisinya darurat begini, ya kamu sholatnya sambil nganggo pakaian. Ya, walaupun pakaiannya anu kenang gedis titik kang sifatnya dimakfu kan, jangan. Konon maksudnya. Walau hamila sauban alaihi najasatun ma'fun anha lam tasihha, maka tidak sah apa sholatuhu apa sholati musolli kama lau hamila mustadmiron bil hajar. Pada bae lamunan sampean sholati ngendong wong kang cewoke nganggo watu. Walawin tasyarat sekin lamunan bleber, gumelar arti tasyarat itu bleber. Bil irki kelawan sebab kemringet. Jadi maksudnya bleber apa mau ya, jadi asar ya, bekas ya. Asarun najasah, jadi cewoke nganggo watu. Nah, kemudian istilahnya kok karena kemringet ya. Ini kemudian intasyarot ya bleber ya. An mahallil istinjai saking tempatnya istinja. Jadi mahalul istinja itu kan yoning bolongan iku ya. Cuman gara-gara kemringet akhirnya kan netes. Nah, fal asohu mangka utawi pendapat kang asoh iku al afu iku diampuni. Jadi pendapat yang asoh itu diampuni. Ini pendapatnya ashabus Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i belum mengeluarkan pendapat ya di zaman itu ya. Karena pendapat yang asoh ini kan berarti pendapat yang keluar dari ashabus Syafi'i. Nah, ngapa alasannya li usril ihtirazi? Karena sulite menjaga. Ya karena kangelan. Hari keringet iku ya metu dewek. Ya, karena sulitnya menjaga. Jadi paman sembayang tes ngising cewoke langka banyu nganggo waktu ya, jagati sumuk panas kemringet ya, akhirnya kan bleber ngono. Maksudnya karena kenang cairan keringet itu
mendi-mendi. Nah, ini dimakfu ya. Menurut pendapat yang asoh ya. Walau hamila sekin lamunan gawa sapa wong hayawanan ing hayawan tanat jasa kang najis ya, opo mangfazuhu ya, opo bolongan temeruse mau hayawan bil khariji kelawan sebab ngising atau kelawan sebab metu ya minhu saking manfaat ya. Jadi sampean atau anak wong kang salat ngawu satuan ya, ngawu satuan. Artinya satuan niku kan ya boko ngising ya beli cewok lah kan konon ya. Yang jelas sih boko ngising beli cewok. Nah, berarti kan anak najis sih pasti itu ya. Tanah jasa mang paduhu ya bu kucing, bu manuk, bu ayam. Langko kang cewok kecuali ayamnya pamanuting dicewoki. Ya pokoknya langka kan cewok. Fafi butlani solatihi mangka ikut tetap ing dalam batale solati musolli wajhani utawi ana dua pendapat dua wajah. Jadi pribe lamunan ana wong solat ya karo ngendong ayam ya karena atas tuku ayam ya atau watir ayame melayu ya watir ayame ucul ya blengker bae lamun kok ya diblengker karo digendong. Nah, sing jelas pokok ayam kan blilok cewek ya. Nah, maka dua pendapat ya al asoh utawi pendapat kang asoh inda imamil haramain menurut pendapat imam haramain ya. Imam Haramain ini Imam Al-Juwaini ya, termasuk juga gurue Imam Ghazali ya. Dalam ilmu fikih Imam Ghazali ki ke guru karo Imam Haramain ya. Al butlanu iku batal menurut Imam Haramain batal ya. Jadi sembahyang karo ngendong-ngendong ayam ya, sembahyang karo ngendong-ngendong manuk misalkan ya, nah, batal. Wa qata'alan mutusaken bihi kelawan al butlan kelawan batal mau sopo al mutawali Imam al mutawali juga diputuskan oleh Imam al mutawali ini ulama ahli fikih juga ya, mendukung langsung memutuskan batal pokok kang model mekenen ki kuning apa ya ayam digawu-gawu ning sembahyang. Wal asohu nah dene utawi kang asoh ya indal Ghazali menurut pendapat Imam Al-Ghazali ya. Jadi asoh itu yang keluar dari ulama-ulama yang ashabus syafi'i itu baik Imam Haramain atau Imam Al-Ghazali ya. Wal asohu indal Ghazali menurut pendapat Imam Al-Ghazali iku sihhatu sholatihi iku sahih sholate musolli ya. Nah, jadi kalau pendapat Imam Al-Ghazali ya sembahyang sah ya, padu baik asohnya kan begitu ya. Jadi menurut Imam Ghazali sembahyangnya sah. Berarti Imam Al-Ghazali mengeluarkan statement atau pendapat yang berbeda dengan gurunya ya. Berarti kan gurunya dikit gini kang wis berpendapatku ya, gurunya pendapatnya makanya ya batal dari Imam Ghazali kemudian beli batal ya nggak apa-apa, berbeda juga ya, berbeda juga nggak apa-apa. Yang penting demi kemaslahatan. Jadi perlu sewot ketika berbeda karena contohnya ya ulama-ulama zaman dahulu itu begitu. Jadi kula kan yang nganggepe ketika pancen lagi nyagok mekenen ya kula memposisikan diri sebagai mu'alim kan begitu, sampean sebagai muta'alimin ya. Tapi ketika kula wis mari wis wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum ya tak copot posisi mu'alim iku baturan bae hampir ngobrol enak hampir wadan-wadanane enak misalkan gojol-gojolane enak ya biasa saja ya. Itu lebih rileks kan begitu. Jadi dalam situasi
dalam kondisi walau hamila sekin lamunan gawa sapa wong ngawa baidotan ing endog ya, mazirrotan kang wukan endog kang wis dianggremi kepala ya arane endog wukan dianggremi tapi beli netes ya, atau apa sih wis dianggremi pokoknya sih ya, berarti kan wis dadi gedhi kuno ya. Haswuha ya, utawi jeroe mau baido damun iku gedhi, jeroe wis berupa gedhi, jadi wis dianggremi 10 dina males dina wukan beli wukan tetep wis berubah ning jeroe menjadi gedhi ya. Wa zahiruha ya, hale utawi jabai mau baidoh iku tohirun iku suci. Jadi sebenarnya jabai si suci, tadi lamunan dilepet-lepetakan kok nggak apa-apa ya, suci. Tapi jeroe iku wis berupa darah. Nah itu bagaimana ya, fal asohu mangka utawi kaul kang asoh iku butlanus sholati, iku batale sholat ya. Pendapat yang asoh itu sholate batal ya. Jadi walaupun dohiri si suci, jeroe najis ya, tapi pendapat yang asoh ini adalah batal. Nah, berarti kalau pendapat yang di luar asohnya ya mengatakan batal kan begitu ya, karena alasannya mungkin kalau saya tebak itu alasannya bahwasanya fikih itu kan menghukumi sesuatu kang ning luar kan. Tapi ya tetap nanti ketika yang mengatakan batal ya juga ada alasannya bukan begitu ya. Jadi pada baik misalkan sampean tembelak diwadahi ning botol cilik ya, hari jabue di mek-mek apa sih botolnya kan beli najis ya, tapi ketika digawa itu kan tetap batal arane gawa ya. Nah ini juga nanti ke situ ya, kenapa menyatakan batal itu ya ke situ, karena di dalamnya itu adalah najis. Cangkang itu hanya wadah ya, cangkang itu hanya wadah. Summa qala wa min hatinus syawari al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta